Yang saya budidayakan ini itu jenisnya red claw atau capit merah. Dia asalnya dari Australia dulu, diimpor awalnya. Untuk harga lobster sekarang saya jual per kilo rata-rata 135, tergantung permintaannya. Semakin banyak harganya bisa kurang. Untuk awal itu biasanya kalau orang mau coba-coba budidaya itu dia belum paham tentang perawatan ikan. Padahal pada dasarnya perawatan ikan itu pada umumnya itu sama ya, nggak terlalu sulit. Ya, perkenalkan, nama saya Sepilantoro. Untuk kemudian nama farmnya Rainforest Fish Farm. Saya di sini sebagai owner. Untuk alamat di Pajang, Laweyan, Surakarta, tepatnya di belakang Jamudinda Pasar Kleco. Awal mula itu saya emang seneng ikan, Mas. Seneng ikan, kemudian nyoba-nyoba. Tapi pada saat itu saya pengennya pelihara ikan tuh yang sekalian buat bisnis, buat usaha yang menghasilkan. Kemudian saya lihat pasar yang paling bagus untuk ikan, terutama yang stabil, itu yang jenis ikan konsumsi, bukan hias. Kalau hias kan harganya naik turun. Kalau konsumsi itu permintaannya terus ada, stabil. Kemudian yang paling terbenak di pikiran saya itu udang. Udang itu permintaannya paling bagus, terus harganya tinggi. Dan yang paling gampang, kemudian saya ketemu lobster air tawar ini. Sebenarnya banyak udang, ada udang faname, udang windu, udang udang galah. Tapi yang paling enak dibudidaya di kota atau di lahan sempit itu lobster air tawar. Kalau saya belajar otodidak, Mas, dari YouTube, murni dari YouTube. Dulu tuh saya tuh ahlinya ngekos ya, Mas. Saya dulu awalnya ngekos, bukan asli sini, mahasiswa WMS dulu awalnya. Pas ngekos, awalnya dari akuarium kecil sama kolam terpal kecil kayak gitu. Kemudian berkembang sampai sekarang. Awalnya dulu karena saya masih penasaran, saya nyoba indukan, Mas, dipijahkan, belajar pemijahan dulu awal. Kemudian setelah berhasil produksi baru dikembangkan. Baru dulu itu belinya pertama satu set cuma 10 ekor, 6 betina 4 jantan isinya. Untuk perawatan ketika dia baru menetas biasanya disebut buraya ya. Perawatan buraya itu yang penting dia ada suplai oksigen berupa aerator. Kalau baru netes jangan difilter dulu atau jangan pakai water pump karena nanti bisa kesedot. Pertama pakai aerator, kemudian dikasih tempat sembunyi atau shelter biar dia nggak kanibal. Soalnya dari kecil dia sudah kanibal. Untuk penggunaan aerator itu cukup sampai ukuran 1 inci atau sekitar umur 2 bulan. Selebihnya itu sudah bisa dipindah ke kolam yang lebih besar, kemudian difilter itu lebih bagus. Kalau untuk kolam pembesaran itu biasanya kolam semen atau kolam terpal ukur 2x2, 2x3 itu bisa per meter persegi. Untuk ukuran 3-4 inci itu sekitar 30-40 ekor. Kalau bisa maksimal 50 ekor aja. Jangan terlalu padat. Kalau terlalu padat tuh banyak kelemahannya. Nanti pertama kanibal, kemudian dia butuh suplai oksigen tinggi. Kalau misalkan ada trouble di mesin water pumpnya itu biasanya banyak yang mati. Kalau kolam besar dengan ukuran ya minimal 5x5 meter lah, itu bisa pakai air tinggi, Mas. Air tinggi sekitar 1 meter. Yang penting kalau misalkan kepadatannya banyak, kepadatan lobsternya banyak, itu harus ada air ngalir. Misalkan kayak kalau di kolam sawah itu biasanya ada air ngalirnya, itu lebih bagus. Kendala mungkin lebih ke sifat alami. Yang pertama itu dia kanibal. Kanibal dari misalkan penetasan 100 ekor itu paling yang jadi cuma 75%, 60% seperti itu. Kemudian dia itu gampang stres, Mas. Kalau belum tahu perawatannya, kalau misalkan kena cuaca ekstrim seperti hujan yang terus-terusan atau panas yang terus-terusan, itu dia pasti stres kalau nggak segera ditanganin.
Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut itu biasanya atasnya ditutup mas, ditutup pakai paranet biar nggak kena cahaya matahari langsung, ataupun untuk memecah percikan air hujan yang turun. Kemudian kalau bisa ada sistem pembuangan airnya yang teratur. Jadi kalau misal air luber itu bisa langsung terbuang, nggak ngendap di situ, nanti debit airnya jadi tinggi, itu lobsternya pasti stres. Persembunyian yang bagus itu pakai paralon mas, jadi dia lobsternya bisa masuk satu lubang satu ekor gitu. Tapi alternatifnya bisa pakai genteng atau apa ya, pokoknya atau batu-batuan yang disusun agar dia bisa sembunyi lah. Untuk pakan itu macam-macam. Lobster itu yang bagus pakainya pelet, terutama pelet udang, pelet yang tenggelam. Kemudian kalau mau yang murah bisa pakai sayuran berupa biji-bijian seperti beras, kacang hijau dan lain sebagainya. Kemudian tokolan rebus atau tauge itu bagus buat pemijahan lobster. Kemudian yang paling umum lagi pakai singkong atau kentang, itu diiris kecil-kecil bisa. Jadi yang gampang aja ya mas, misal saya ngasih pakan pelet untuk 10 ekor lobster ukuran 4 inci, itu cukup setengah sendok aja, itu udah cukup. Sehari sekali waktu sore, dia itu makannya malam. Yang paling gampang dari ciri-ciri fisik terlihat dari capitnya mas. Kalau yang jantan itu capitnya lebih besar, kemudian di ujung sebelah kanan sebelah luarnya itu ada merahnya kalau yang jantan. Kalau yang betina dia cenderung capitnya kecil, panjang, lincip kayak gitu. Untuk indukan awal yang baru dia mau mulai pemijahan seperti ukuran 4 inci itu biasanya cuma 200 ekoran. Tapi kalau lebih besar seperti 6 inci itu bisa sampai 500 ekor lebih sekali menetas. Untuk yang saya budidayakan ini itu jenisnya red claw atau capit merah, dia asalnya dari Australia dulu, diimpor awalnya. Untuk harga lobster sekarang saya jual per kilo rata-rata 135, tergantung permintaannya. Semakin banyak harganya bisa kurang. Yang paling banyak saya itu di Facebook, soalnya kebanyakan ikan tuh pasarnya di Facebook. Tapi sekarang mulai merambah seperti di media sosial TikTok, Shopee dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk media sosial saya di Facebook itu ada Rainforest sama Asep Willian, kemudian di Shopee sama TikTok itu nama akunnya Asep Willian. Untuk pembesaran sampai mencapai konsumsi itu biasanya 8 bulanan mas, udah bisa. Kalau bibit saya budidaya sendiri juga, tapi kalau teman-teman mitra saya sudah berhasil kemudian mau jual, kadang kan bingung, bisa di start sini lagi nanti saya bantu jualkan kayak gitu. Kalau lobster itu setahu saya nggak ada sih penyakitnya, paling ekor melepuh itu gara-gara tempatnya kurang bersih, akhirnya dia kena bakteri. Kalau penyakit khusus nggak ada, paling stres, ikan itu stres. Biasanya kalau ada yang stres itu ditempatkan di wadah sendiri, bisa akuarium atau ember, nanti pakai aerator, dikasih aerator yang agak kenceng. Kalau ganti kulit nggak mesti mas, tergantung ukuran lobsternya. Kalau masih kecil itu sering, paling seminggu sekali dia ganti kulit. Semakin besar dia semakin lama, sampai 2 bulan 3 bulan sekali baru ganti kulit. Lobster ini semakin besar medianya, dia pertumbuhannya semakin bagus mas. Jadi dia bisa jalan-jalan kemana-mana, kemudian kalau dia jalan-jalan otomatis kan lebih cepat lapar. Nah, makanannya juga semakin banyak, otomatis bisa nge-push pertumbuhan lobsternya. Kalau tempat media budidayanya kecil, itu besarnya cenderung lama. Kalau mau budidaya itu yang paling disiapkan pertama media. Media bisa berupa kolam atau akuarium, kolam terpal atau kolam semen, kemudian perangkat lainnya seperti shelter, tempat sembunyi, kemudian sistem aerasi berupa aerator untuk suplai oksigen, kemudian water pump dan media filter. Seperti itu. Untuk awal itu biasanya kalau orang mau coba-coba budidaya itu dia belum paham tentang perawatan ikan. Padahal pada dasarnya perawatan ikan itu pada umumnya itu sama ya, nggak terlalu sulit. Cuma kalau orang belum paham pasti awalnya banyak yang gagal. Yang pertama mungkin dari tempat atau kolam yang belum siap untuk diisi ikan, itu dipaksa untuk diisi karena penasaran, akhirnya banyak yang mati. Kemudian dari air itu kalau bisa air diendapkan dulu, tidak langsung diisi. Terus yang paling bagus pakai air sumur, jangan menggunakan air pump. Kalau air pump itu banyak kaporitnya.
Air diendapkan 1 hari cukup, 1 malam itu udah cukup. Untuk harapan saya ya untuk kedepannya mungkin bisa lebih berkembang lagi, lebih bisa memenuhi kebutuhan pasar yang semakin bludak. Kemudian untuk teman-teman yang mau budidaya ya saya harap bisa lebih banyak yang mau belajar budidaya lagi, soalnya untuk sekarang itu barang sangat kekurangan, sedangkan permintaan itu sangat tinggi.